Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 4 Transformasi Kemenang. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301123278. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS versi 160 Leles kelas 8 dengan materi keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba rapihkan dulu kursi kalian. Pakaian kalian yang masih pakai jaket bisa dibuka. Lihat lingkungan di sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada, coba dibuang ke tempat sampah ya. Sebagai bukti bahwa kita ini mencintai lingkungan. Sudah? Siapkan alat tulisnya ya. Pulpen, silakan. Buku materi, siapkan. Sudah siap? Ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, alangkah baiknya pembelajaran kita hari ini dimulai dengan berdoa bersama. Silahkan KM untuk memimpin doa hari ini. Istiadat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asbana wa asbahu kulillah wal ijad wal qudratu lillah. Asbana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Yang disebut namanya, acungkan tangan ya dan bilang hadir. Ahmad, Alif, Dimas, Diva, Vanisa, Hilal, Ilham, Jimmy, Kirana, Laila, Patan, Bilal, Holis, Rizky, Hashim, Nurul, Rifki, Salsabila, Kaila, Torik. Ya, sudah terabsen semuanya? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Apa kalian masih ingat kisahnya? Apa? Coba.
Ya, berani menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi raja yang kejam. Siapa namanya? Fir'aun. Terus mujizatnya apa? Nabi Musa bisa membelah lautan. Dari apa? Dari tongkat. Selain itu apa lagi? Tongkatnya berubah menjadi ular. Terus beliau mendapat fitnah apa? Dari Fir'aun. Seorang penyihir. Nah, sekarang kita akan membahas materi baru, masih ada kaitan dengan Rasul. Yaitu apa? Keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang kalian anggap pahlawan super dalam hidup kalian? Orang tua, guru. Apa bentuk kekuatan super mereka sehingga kalian anggap sebagai pahlawan super? Sabar, apalagi? Memberi kasih sayang, apalagi? Selalu ada saat membutuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar 5 pahlawan super sejati yang kesabaran dan ketabahannya itu luar biasa karena cinta mereka pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mempelajari kisah mereka, ini akan memberikan pelajaran kepada kita, yaitu kekuatan dalam menghadapi masalah apapun atau cobaan. Baik, sekarang bantu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sok, yang pertama apa? Menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar sifat utama Rasul Azmi. Yang kedua? Menunjukkan perilaku sosial sabar dan pengalaman sebagai implementasi mengimani sifat Rasul Azmi. Yang ketiga? Menjelaskan pengertian Rasul Azmi. Kelima Rasul yang Rasulullah tersebut dengan penuh rasa cinta. Yang keempat? Yang kelima? Menimbulkan hikmah keteladanan para Rasul Azmi dan menyaksikan hasilnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita dituntut untuk memiliki sifat seperti Rasulul Azmi, diantaranya sabar dan bertanggung jawab. Selain itu kita juga dituntut untuk bisa memahami pengertian Rasulul Azmi, bisa menganalisis sifat-sifatnya, dan yang terakhir menyimpulkan hikmah keteladanan Rasulul Azmi. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, coba semuanya berdiri ya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ikuti Ibu ya, konsentrasi. Kalau Ibu bilang tepuk 1, begini ya. Tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 kanan 2 kali, kiri 2, tepuk 5 kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 1. Siap? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk. Nah, siapa itu yang tidak konsentrasi? Tepuk 5. Ya, lagi. Tepuk 1, tepuk 2. Sebelum kita mulai materi baru, Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu tentang keteladanan Rasulul Azmi? Sudah. Pengertiannya? Sudah belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Jumlah Rasul yang menerimanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Terus, itunya nama-nama Rasul yang menerimanya ada yang sudah tahu? Ada yang belum ya. Terus yang terakhir, tahu sifat-sifat Rasulul Azmi? Ya, baik. Sekarang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pengertian Rasulul Azmi. Coba lihat ada berapa? 1. Menurut bahasa, 2. menurut filosofi,
Apa yang kalian temukan di video ini? Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah berjumlah 25 nabi. Namun dari ke-25 nabi tersebut hanya ada 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Bukan tanpa alasan, kelima nabi dan rasul ini bergelar ulul azmi karena memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Mau tahu siapa saja nabi dan rasul ulul azmi dan mukjizatnya? Mari kita simak video ini hingga selesai. Baik, sekarang Ibu akan bertanya. Apa yang kalian temukan dalam video tadi? Tentang Rasulul Azmi. Coba yang pertama, kenapa Nabi Musa layak disebut Rasulul Azmi berdasarkan video tadi? Nabi Nuh, maaf. Nabi Nuh, coba Nabi Nuh. Kaumnya ingkar. Yang kedua Nabi Ibrahim. Apa yang kamu temukan? Harus menyembelih anaknya. Apalagi? Dibakar. Kenapa? Menghancurkan berhala. Yang ketiga Nabi Musa. Apa yang kamu temukan tadi di video tentang Nabi Musa? Melawan Raja Fir'aun, raja yang terkenal kejam, dolim. Ya, yang keempat Nabi. Baik, lanjutkan. Lihat di tangan Ibu ini sudah ada kartu, ya, yang sudah Ibu acak. Nanti kamu cari kelompok kamu masing-masing sesuai kartu yang Ibu berikan ini. Sesudah itu silakan berkumpul dan lakukanlah diskusi, ya. Setelah itu boleh cari di Google ya dengan HP yang sudah kalian bawa. Nah, kalau sudah beres menjawab permasalahan yang terdapat di kartu ini, nanti apa? Ditempel di papan. Setelah ditempel di papan, kalian melakukan presentasi. Setelah presentasi selesai, apa? Kelompok lain menanggapi. Nah, setelah itu mari kita gabungkan ya hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Paham? Ya, siap. Ibu bagikan ya. Silahkan cari kelompoknya berdasarkan kartu yang sudah Ibu berikan. Silahkan. Silahkan. Ini kosong, silahkan. Siapa yang mendapat tugas mendiskusikan tentang Nabi Nuh? Tentang Nabi Ibrahim siapa? Tentang Nabi Musa? Tentang Nabi Isa? Tentang Nabi Muhammad? Nih, coba lihat ke depan ya, perhatikan Ibu. Lembar kerja peserta didik ya untuk kalian berdiskusi kelompok. Lihat di sini ada nama anggota kelompok. Silakan tulis nama anggota kelompok masing-masing. Setelah itu baca petunjuknya, baca informasi pendukungnya. Terus ini ada langkah kerjanya, baca ya. Jadi kalian disuruh mencari tantangan atau ujian dakwah Rasul Ulul Azmi beserta sifatnya. Silakan isikan di tempat yang sudah disediakan.
Mulai dari sekarang ya. Cari di Google, boleh. Ada yang cari dari buku materi, boleh, silakan. Bagi-bagi tugas ya, yang mencatat, yang mencari ke Google, yang mencari di buku. Paham tugasnya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, tanggalnya diisi ya sekarang tanggal 26 Januari 2026. Sok, ayo kerjasama ya. Sebagai bukti cinta kita pada diri sendiri dan sesama. Ayo. Yang mencari di buku, yang mencari di HP, di Google, silakan. Kompak ya. Nanti siapa yang jadi MC ke depan, yang presentasi. Bagi-bagi tugas. Ya, begitu ya. Sok ya. Ya, sok. Ini sudah ini. Nanti kalau sudah ditempel ya, terus presentasikan, baca yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Dah? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? 3, silakan tempel. Ke depan berdua. Ke 1, berarti 1, 2, 3 di sini. Nih, itu sudah kelompok berapa? Silakan di sini berdua untuk menempel. Ya. Kelompok berapa? 1, 2 di sini. Ya, nih, itu kelompok 1 di sini, ya. Tempel. Sok, 1 lagi tempel. Ya, sudah. Sudah, silakan ke depan berdua tempel di papan yang sudah Ibu sediakan. Oh, kelompok berapa? 5 berarti di sini. Ayo kelompok siapa lagi yang sudah? Kelompok 1 silakan. Di sini, di atas. Silakan duduk yang sudah. Sudah? Ya, silakan duduk. Kelompok 4 sudah? Silakan berdua maju tempel.
Ini kelompok berapa? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Silakan ya kalian pahami karena di akhir nanti akan ada penggabungan hasil diskusi kelompok. Yang pertama silakan kelompok Nabi Nuh alaihissalam ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi tantangan dakwah dan sifat Nabi Nuh dan ideologi Rasulullah. Tantangan dakwah Nabi Nuh adalah kelompok 2. Kamu mau menanggapi apa? Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Silakan yang mendapat diskusi tentang Nabi Ibrahim ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi tentang tantangan Nabi Ibrahim sehingga layak disebut Rasulul Azmi. Silakan yang mau Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan berdiri. kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memberi tanggapan. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Silahkan, suaranya ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tantangan dan sifat-sifat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun yang dan kaumnya yang terdampar. Dan mendapat ancaman. Silakan yang mau menanggapi. Kelompok 4, siap berdiri. Ya, tepuk tangan. Kelompok 4 mendiskusikan kisah Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tantangan dakwah Nabi Isa alaihissalam sehingga dijuluki sebagai Rasulullah ini. Nabi Isa Suaranya ya. Nabi Isa menghadapi penolakan karakter Bani Israel. Mukjizat yang menanggapi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah menanggapi. Silakan. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Tentang kisah Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keluarkan suaranya ya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan. Kelompok berapa yang mau menanggapi? Kelompok 1. Silakan suaranya ya. Kami sangat setuju dan paham pada presentasi kelompok 5 yang layak disebut Rasulullah ini. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap. Sekarang kita gabungkan hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok 5. Tadi apa yang kamu temukan dari hasil diskusi kelompok 1 tentang Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang kalian temukan tadi sehingga layak disebut Rasul Ulul Azmi? Berdakwah selama 950 tahun namun hanya sedikit yang beriman. Ya, berdakwah selama 950 tahun tapi yang beriman hanya sedikit, yaitu berapa? 80. Apalagi coba kelompok ini? Sudah. Apalagi yang kamu temukan dari kisah Nabi Nuh sehingga layak disebut Rasulul Azmi? Ada? Menghadapi kaum yang dolim. Ayo kelompok siapa lagi? Apa tadi? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, Dirinya harus menghadapi Firaun yang kejam dan Nabi Nuh ya.
Kelompok itu apa? Anak istrinya tidak mau beriman sehingga layak disebut Rasulul Azmi. Siapa lagi? Sekarang apa yang kamu temukan dari hasil diskusi kelompok 2 tentang Nabi yang kedua Ibrahim apa? Apa? Harus menyembelih anaknya. Apalagi? Dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena menghancurkan berhala yang mereka sembah. Apalagi? Sekarang kita akan melakukan evaluasi atau asesmen ya. Ya kan? Sekarang kalian sudah tahu tentang kisah keteladanan Rasulul Azmi? Tahu dah. Jumlah Rasul yang mendapat gelar Rasulul Azmi? Kesimpulannya adalah dari 25 nabi yang harus kita ketahui ada 5 nabi yang mendapat gelar Rasulul Azmi. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Para Rasulul Azmi juga mempunyai sikap yang luar biasa, yang sabar dan memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat teman mengganggu kita sabar. Baik, minggu depan insya Allah kita akan membahas materi baru, yaitu tentang akhlak terpuji atau istilahnya apa? Akhlak mudah, diantaranya husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ada yang tahu? Ya, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.